Oke, kita mulai ke nomor 18. Coba kita baca sama-sama dulu. Nah, katanya harga produk itu $100, terjual 15 unit. Nah, setiap penurunan $10 meningkatkan penjualan 20 unit. Nah, yang pertama A, nyatakan fungsi. Maksudnya fungsi itu artinya formulanya apa, fx sama dengan apa. Nah, formula ini kan formula sebagai fungsi kuadrat. Nah, ingat fungsi kuadrat itu apa? Kan kemarin ada belajar yang kita linear, aku ada tulis di sini kuadratik, ya kan? Nah, kuadratik itu adalah fungsi kuadrat yang ini. Kalau linear kan fx sama dengan ax tambah b. Kalau kuadratik itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ya. Contoh linear apa? Fx sama dengan 5x atau fx sama dengan 5x tambah 2. Nah, ini. Kalau kuadratik contohnya kayak gini. Fx sama dengan 5x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, ini contohnya kayak gini. Kalau yang kayak gini fx sama dengan 3. Nah, apakah kuadratik? Enggak ya, karena kan pangkat tertinggi itu x kuadrat kan. Di sini nggak ada x kuadrat kan? Nggak ada ya kan? Nah, cuma ada angka 3. Gitu. Kita harus bikin formulanya ini. Gimana cara bikinnya? Nah, kita pahamin dulu. Katanya harga produk $100. Nah, coba kita misalnya contoh. Kamu jual nih, namanya apa nih? Ya, kayak ST lah nih. ST manis. Nah, nih $100 dia jual satu bungkus. Satu bungkus $100 tuh. Nah, katanya terjual. Nah, kalau $100, kalau kamu jual TS-nya $100, yang terjual tuh katanya apa? 15 unit. Misalkan ya artinya kayak 15 bungkus. Nah, 15 bungkus terjualnya. Tuh. Nah, katanya lagi setiap penurunan $10. Nah, artinya maksudnya kamu turunin. Coba kamu turunin $10 sekali. Nah, misalnya ini. Contohnya ini. Kamu turunin $10 harganya, maksudnya. Ini kan turun $10, berarti kurang 10 ya. Ini kan tadi 100 kan. 100 kurang 10 90. Nah, jadi ini 90 misalnya di sini. Turun satu kali. Nah, turunin satu kali. Nah, katanya apa? Meningkatkan penjualan 20 unit. Oh, maksudnya kalau ini turun 10, ya meningkatkan 20 penjualan. Maksudnya ya jadi 20 bungkus. Nah, jadi terjual tadinya 15, kamu turunin nih harganya. Oh, jadi murah kan, makin banyak yang mau beli kan. 20 bungkus. Nah, kayak gitu maksudnya. Turunin sekali lagi, misalnya turunin satu kali lagi. Turunin. Kalau turunin artinya turunin dua kali kan nih. Satu, dua. Dua kali. Nah, kalau turunin dua kali berarti jadi apa? Jadi 80, ya kan? Nah, di sini terjualnya jadi berapa? Nah, pertanyaan terjual jadi berapa? Oke, coba kita lihat dulu. Oh, sorry. Di sini aku lihat tadi baca soalmu 150 unit. Nah, 150 bungkus. Nah, katanya meningkatkan penjualan 20 unit. Oh, berarti tambah 20, sorry ya. Meningkatkan tuh. Berarti bukan 20, 170 maksudnya. Maksudnya kalau kamu rendahin harganya, kan makin banyak orang beli dong. Rendahin lagi. Tambah 20. Jadi berapa? 190 kan? Bungkus. Nih, ya kan? Nah, kalau gitu ini dapat berapa keuntungannya? Tinggal keuntungannya apa? Tinggal kalau kamu misalnya nih jual satu bungkus dapat 100. Kalau dapat terjual 150, berarti 100 kali 150 dong, ya kan?
100 kali 150 berapa tuh? Ya gampang ya. Berapa itu? Kalau 100 kali 150 15.000 ya. Nah yang ini, kalau gitu yang ini berapa? 90 kali 170 berapa ini? 15.300 kan? Dolar. Nah yang ini berarti 80 kali 190 berapa tuh? 15200. Nah gitu ya. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak buat fungsi pendapatan? Fungsi pendapatan itu maksudnya fungsi yang menyatakan keuntungan. Nah keuntungan ini fungsinya. Nah kamu lihat ini kok bisa sih? Nah kamu lihat ini kenapa bisa gini rumusnya. Nah aku akan tulis jawabannya di sini. Nah di sini tadi kan keuntungan itu gimana dapetinnya? Cara dapat keuntungan, tinggal kamu apa? Harga jual kali apa? Jumlah kan? Betul kan? Kalau kamu jual 1 TS, 1 bungkus dapat 100. Nah, kalau dapat jual 2 dapat 200 kan? Nah, kan harganya segini kali jumlahnya kan. Nah, kamu lihat harganya, logika aja gampang ini. Kalau harganya kan awal-awal 100 ya. Ya dong. Terus katanya mau apa? Penurunan. Kamu kurangin 10 kan? 10 apa? 10x. Kenapa? X itu apa? X itu menyatakan banyaknya. X itu berapa kalinya. Ya kan? Nah, kalau kamu turunin 1 kali, kalau kamu ganti X-nya 1 jadi apa? 100 kurang 10 ya kan? 90. Dapat yang ini kan? Nah, itu kamu turunin 1 kali. Coba kamu turunin 2 kali, berarti X-nya 2 kan? 100 kurang 10 kali 2, ya kan? Berapa? 80 kan? Tuh dapat ini kan? Dan seterusnya ya. Nah, jadi X itu menyatakan banyak kali. Betul kan? Nah, itu dia. Jangan lupa kali. Tuh. Kamu lihat. Terjualnya berapa? 150 kan awal-awal. Nah, kan kalau kamu turunin harganya 10 dolar, meningkatkan 20 kali kan? Ya, berarti tambah 20x dong. Iya nggak? Betul dong. Kalau kamu lihat nih. Aku turunin harga TS-nya ini 1 kali ya. Kalau 1 kali kan di sini penurunannya 10 dolar ya. Turunin. Dari 90 kan? Berarti X-nya 1 kali nih. Turunin 1 kali aja. 100 kurang 10 kali 1 kali 150 tambah 20 kali 1 berapa tuh? Nah, ini di sini hitung yang ini dapat 90 kan? Nah, yang ini. Terus 150 tambah 20 170 kan? Ya dong, 150 tambah 20 170. Nah, betul kan tuh? Ini dapat yang ini kan tuh. Tuh. Bisa mau ganti X-nya 2. Nah, ayo kita coba ganti. 100 kali 2 tambah kali ya. Ikutin yang ini. 150 tambah 20 kali 2 berapa? Nah, 100 kurang 20 80. 20 kali 2 40. 40 tambah 150 190. Nah, betul nggak? Nah, 80 kan tuh. 90 190 nggak? Nah, betul kan? Berarti rumusnya ini. Haha. Gitu deh. Keuntungan kan dapatnya dari harga kali jumlah kan? Kayak main bisnis biasa. Kalau kamu jual ini sekian, nanti kalikan ke banyaknya yang terjual gitu. Nah, oke. Jadi jawaban A ini ya fungsi pendapatannya. Ini. Oke. Tadi A aku udah dapat rumusnya apa? 100 tambah 100 ya kurang 10x kali 150 tambah 20x. Yuk kita kalikan ini.
kalikan kita ya. Ini kali ini 100 kali 150 15.000. Ini kali ini itu jadi 2000x. Ini kali ini 1500x. Ini kali ini jadi apa itu? Min 10x berarti min 200x kuadrat. Betul kan? Nah, alhasil kalau kita hitung, sederhanakan rumusnya menjadi apa? Menjadi min 200x kuadrat tambah 2000 kurang 1500 jadi min 500 kan? 500x tambah 15.000. Nah, inilah. Ini sudah fungsi kuadrat kan? Ini bentuk kuadratik ya. Ini kan kuadratik tuh, ada x kuadrat. Oke, sudah memenuhi ya. Kan menyatakan fungsi pendapatan sebagai fungsi kuadrat. Itu jawabannya. Yang B. Tentukan harga yang memaksimumkan pendapatan. Nah, kalau mau nyari harga yang memaksimumkan pendapatan, jadi rumusnya kita udah dapat ya. Rumusnya itu adalah fx sama dengan min 200x kuadrat tambah 500x tambah 15.000. Oke, ini jawabannya ya. Nah, kalau mau menentukan harga memaksimumkan pendapatan ya tinggal cari yang ini menghasilkan tertingginya kan. Gimana caranya? Caranya gampang. Kan pernah belajar namanya X puncak kan? X puncak kan adalah X yang tertinggi kan? Nah, kita cari X puncaknya. Gimana caranya? Kan ada rumus XP sama dengan min B per 2A ya. X di sini A-nya berapa? Min 200 kan? Terus B-nya 500 kan? Nah, udah dimasukin saja ke rumusnya min 500 per min 2 kali min 200. Nah, 500 per 400. Jadi 5 per 4. Oke. 5 per 4. Nah, tapi kita mau tahu harganya. Oke, harganya. Kan pertanyaannya harga. Oke. Harga yang memaksimumkan pendapatan. Harga tuh yang mana? Ini bukan harga ya. Ini namanya pendapatan. Keuntungannya. Ya. Pendapatan. Harga tuh yang ini. Tuh, yang ini. Harga ini kan. Kita udah cari tadi harganya. Harga sama dengan apa? 100 kali kurang 10x kan? Kita udah dapat kan x-nya tadi. X-nya udah dapat nih. 5 per 4. 100 kurang 10 kali 5 per 4. Jadi berapa? Nah, ini jadi 100. Kita sederhanakan ini 400 per 4. Ya kan? Karena 400 bagi 4 100. Kurang 50 per 4. Karena 10 kali 5 ya. Nah, udah. Hasilnya 350 per 4 dolar. Ya kan? Harganya segitu. Nah, sekarang berapa pendapatan maksimumnya? Nah, pendapatan tinggal dimasukin ke rumus ini. Nah, tinggal itu ya gampangnya pendapatan itu Y puncaknya ya. Ya, Y puncak. Y puncak atau YP. YP gimana cara carinya? Masukin aja FXP-nya. FXP-nya apa? 5 per 4 kan? F 5 per 4. Jadi berapa ini? Masukin ke sini rumusnya kan? Min 200 kali 5 per 4 kuadrat tambah 500 kali 5 per 4 tambah 1500. Oke, coba kita hitung ya, bentar ya.
Oke. Ini kan min 200. Ini 25 kan? 5 kuadrat 25. Di bawahnya 16. 4 kuadrat. Oke, 500 kali 5. 2500 kan? Per 4. Nah, tambah 1500. Penyebutnya masih berbeda semua ini. Coba kita lihat min 200 kali 25 itu adalah min 50. Nah, min 5000. Kenapa? 25 kali 2 50 kan? Nolnya ada 2, tersisa yang ini. Dan 16. Tambah 2500 per 4. Nah, kita sederhanakan ini. Penyebutnya kali berapa supaya jadi 16? Kali 4 kan jadi 16 di sini. Nah, kali 4 semua 16. Kamu kali 4 jadi ini. Kali 4 di sini jadi 10.000. Nah, ini kan per 1. Kali 4. Kali 4 di sini. Nah, jadi 1500 kali 4 itu adalah 6000 per 4. Sudah. Min 5000 tambah 6000 1000. 1000 tambah 10.000 11.000 per 16. 11.000 per 16 berapa di kalkulator? 11.000 per 16 itu adalah, sebentar, kok ada yang aneh, bentar ya. Ada yang aneh, bentar. Oh, aku salah. Kalau tadi rumus awalnya 15.000, di sini 1.500, aku kurang nolnya ya, sorry. Nah, ini harusnya tambah 0, enggak. Nah, jadi berapa ini? Ini 70.000. Kurang 5.000 jadi 65.000. Nah, 65.000 bagi 16. Nah, betul enggak? Masih salah. Sorry. Harusnya ini kali 16 ini. Kok malah kali 4? Ini per 1. Kali 16 ya, supaya sama kan ini. Kok tadi aku salah, aku kali 4. Nah, 15.000 kali 16 berapa? 240.000 ya. 240.000 per 16. Nah, baru ini benar. Harusnya ya, 250.000 kurang 5.000. 245.000 ini. Bagi 16. Nah, ini baru benar. Ya, keuntungannya 15.312,5 dolar itu ya jawabannya ya. Ini yang C. Oke, harga pendapatannya yang ini. Yang aku kotakin adalah jawabannya semua. Oke. Ini jawaban A, ini jawaban B, ini jawaban C. Oke, selesai ya nomor 18. Oke, kita lanjut nomor 14. 2 segitiga sebangun. Oke. Sebangun itu artinya sebangun ya. Sebangun itu bentuknya sama. Tetapi ukurannya beda. Atau kita kenal namanya dan rasionya sama. Rasio itu adalah perbandingan. Apa banding apa gitu. Kayak 1:2, 3:5 gitu ya. Nah, untuk biar kebayang visualnya, 2 segitiga maksudnya kayak gini. Nah, perbandingan sisinya 4:7. Oh, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya lebih besar. Nah, misalnya kayak gini. Nah, dia bilang perbandingan sisinya 4:7. Nah, masalahnya kita nggak tahu sisi mana yang 4:7. Bisa jadi alas di sini kan. Bisa jadi sisi yang di sini, bisa jadi yang sisi yang di sini.
atau yang ini, nggak tahu kan. Nah, maksudnya perbandingan sisi 4:7 ini alas segitiga kecil, alas kecil. Nah, di sini pasti segitiga punya sisi namanya tinggi kan. Nah, tinggi kecil di sini, tinggi yang kecil. Nah, tinggi yang besar. Nah, ini kok kecil sih? Besar, tinggi besar. Nah, kamu tahu. Nah, mereka tuh katanya apa? 4:7. Ini berarti bukan artinya mereka ini ukurannya 4:7. Memang betul kalau mereka dibandingin sama ini, perbandingan sisinya apa? 4:7 ya. Tapi aku kalau ganti dengan 16 sama 28. Nah, coba bandingin. 16 banding 28 berapa? 16 banding 28 itu adalah 4:7 juga kan. Nah, jadi belum tentu ini ukurannya 4 sama 7. Bisa jadi 16, bisa jadi 28. Atau paling gampang bisa jadi 8, ini 14. Kenapa? 8 banding 14 berapa? 4:7 juga kan. Nah, itu dia, hati-hati. Jadi kamu nggak bisa bilang. Nah, tapi yang pasti apa? Kalau alas kecil sama alas besar itu ukurannya 4:7 gitu. Begitu pula tinggi kecil sama tinggi besar. Tinggi kecil sama tinggi besar itu perbandingannya ya 4:7 juga dong, ya kan? 4:7. Nah, karena kan perbandingan sisi, oke? Hati-hati. Nah, pertanyaannya apa? Tentukan perbandingan luas. Oh, maksudnya kita harus bandingin luas kecil sama luas besar. Luas itu kan area yang menutupi segitiga ini. Berapa sih ini? Ini berapa sih yang ini? Nah, ayo mending kita hitung luas kecil dibanding sama dengan luas besar. Nah, luas kecil kamu tahu berapa? Rumus luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Nah, dan kamu tahu luas kecil itu adalah rumusnya adalah setengah kali alas kecil dikali tinggi kecil kan berarti. Nah, yang di bawah berarti setengah kali alas besar kali tinggi besar dong, ya kan? Nah, ada yang bisa coret? Ada. Nah, alas kecil itu adalah, nah kamu lihat, alas kecil per alas besar itu berapa? 4/7 kan? 4/7 di sini. Ada kali di sini. Nah, kali berapa? Tinggi kecil per tinggi besar berapa? 4/7 juga. Nah, jawabannya 16/49. Nah, itu dia ya. Nah, itu jawaban A. Yang B, jika luas kecil 64 cm, tentukan luas segitiga besar. Oke. Nah, kita kan udah punya nih perbandingan luas kecil sama luas besar itu tadi di soal A udah dapat nih, yaitu adalah 16/49. Nah, dia kasih tahu nih 64 cm kuadrat. Nah, kalau yang kecilnya 64 cm kuadrat. Nah, maksudnya di sini ukurannya 64 cm kuadrat. 64 cm kuadrat. Ini maksudnya yang baru benar-benar realnya. Ini kan rasionya. Oke. Ukuran realnya. Nah, ini berapa? Kalau gitu ini berapa luas besarnya? X. Ya kan? Nggak tahu. Nah, tapi kita tahu luas kecil banding luas besar itu harus ukurannya 16/49.
Maksudnya kayak gini, gampangnya kayak gini. Kayak tadi nih. Kamu tahu misalnya alas segitiga yang aduh bentar. Alas yang real, alas kecil ini misalnya aku kasih ya, misalnya 16. Nah, alas besar berapa? Nggak tahu kan? Tapi kamu tahu ada perbandingannya, yaitu 4/7. Nah, supaya gitu alas kecilnya kan kamu tahu 16. Per alas besarnya nggak tahu kan tadi. Yang ini ceritanya misalnya ini nggak tahu. Nah, tapi kamu tahu ini nanti kalau disederhanakan nanti harus 4/7. Nah, kelihatan kan berapa ini? Nah, ini kan jadi ini bagi 1/4 kan. Dibagi 4. Nah, ini harusnya dibagi berapa gitu. Gimana caranya? Tinggal selesaikan aljabar, ini kali silang kan. Ini tinggal dibagi. Nah, ini berarti tanda tanya ini adalah 16 kali 7 kan. Per 4 maksudnya 16 kali 7, 4 ke bawah kan. Tuh yang ini. Kalau yang tanda tanya ke atas kan. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang coba yuk kita lihat ini. Yang B ini kita belum dapat. Nah, ukuran realnya 64 nih. Ukuran luasnya yang ini X, nggak tahu tapi punya ini. Ya sudah, supaya gitu 64 cm kuadrat dibagi si X ini. Nanti harus kalau disederhanakan harus jadi ini dong, 16/49. Nah, caranya gimana? Ya tinggal kali silang ya, 64 kali 49. Ini masih X. Ini 16 kan. X kali 16 jadi 64 kali 49 sama dengan 16X. Nah, X sama dengan 64 kali 49 per 16. Berapa ini 64 kali 49 bagi 16? 196 ya. Nah, gitu, cm kuadrat. Oke, itu jawaban B. Yang C, jelaskan hubungan skala panjang dan luas. Oke. Lihat tadi, kalau tadi yang C sisi kecil banding sisi besar, si segitiga. Itu tadi apa? 4 banding 7 kan? Nah, luas kecil, luas besar adalah apa? Luas kecil, luas besar udah dapat 16/49, ya kan? Nah, kalau gitu apa hubungannya? Hubungan, kan dia tanya apa? Jelaskan hubungan skala panjang luas. Panjang itu maksudnya sisi. Luas itu yang luas ya. Nah, kamu disuruh cari hubungan sisi sama luas apa sih? Nah, sisi itu 4, luasnya 16. Kok bisa? Nah, ini 7, 49. Apa hubungannya? Hubungannya adalah, kelihatan nggak? Hubungannya apa? Ayo, hubungannya adalah, hubungannya itu adalah menguadratkan ya. Oke? Menguadratkan, iya dong. Ini kalau dikuadratin dapat apa? Ini kan? Tuh. 4/2 16, 7/2 9. Hubungannya adalah luas adalah kuadrat dari sisi dong, ya kan? Itu dia hubungannya. Kuadrat dari sisi atau panjang. Gitu, selesai ya nomor 14. Sisa 15.